Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama belajar mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan bersama Kak Fatimah. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang makna Undang-Undang Dasar 1945. Simak video ini sampai selesai ya, agar kamu memahami apa yang kita pelajari hari ini. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis. Sebagai hukum dasar, berarti undang-undang mengikat pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat, serta setiap warga negara Indonesia dimanapun dia berada, bahkan setiap penduduk yang berada di wilayah Republik Indonesia. Undang-undang juga memuat norma-norma, aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati yang bersifat imperatif. Jadi, undang-undang merupakan sumber hukum yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam kerangka tata urutan hukum. Undang-undang dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok pikiran di dalam pasal-pasalnya. Selain wajib menyadari bahwa undang-undang sebagai bagian dari hukum dasar atau konstitusi, undang-undang mempunyai makna yang sangat penting dan bersifat fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-undang adalah peraturan negara yang memuat ketentuan-ketentuan pokok penyelenggara pemerintahan negara dan menjadi sumber utama dari peraturan perundangan lainnya yang dikeluarkan oleh negara. Bagi bangsa dan negara Indonesia, undang-undang adalah bukti sejarah bahwa pada tahun 1945 Indonesia telah lahir sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Pernyataan kemerdekaan dan kedaulatan negara tertuang dalam teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sebagaimana halnya negara-negara lain, undang-undang tidak lahir begitu saja, tetapi melalui sebuah proses sejarah yang sangat panjang. Kemerdekaan Indonesia dilatar belakangi oleh sejarah penjajahan lebih dari 350 tahun oleh negara Belanda dan ditambah 3,5 tahun oleh negara Jepang. Undang-undang sebagai hukum dasar adalah dokumen asli dan historis yang terkait dengan terbentuknya Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Jadi, NKRI dan konstitusi lahir dengan latar belakang sejarah kelahiran bangsa dan negara Indonesia yang didukung oleh faktor objektif berupa faktor demografi dan geografis di Indonesia. Dari fakta-fakta sejarah tersebut, terbukti bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mampu menjadi dasar kekuatan untuk menjaga NKRI. Seluruh aturan tentang segala hal yang tertuang dalam hukum yang dibuat wajib bersumber dan berdasar pada UUD 1945. Oleh karena itu, maka kandungan UUD 1945 juga sangat luas dan penting sebagai sumber hukum yang tertinggi di Indonesia. Segala bentuk penyelenggaraan negara harus bersumber pada sumber hukum tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi dasar-dasar filosofi, ideologi, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan negara, dan lain sebagainya. UUD 1945 terdiri atas 4 alinea di dalamnya. Setiap alinea mengandung makna yang sangat mendalam. Makna yang dimaksud berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia dan tujuan negara. Pada alinea pertama, berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.
Makna dari alinea pertama adalah bahwa kemerdekaan itu hak asasi manusia. Namun kemerdekaan seseorang harus tunduk pada kemerdekaan bersama sebagai bangsa. Itulah sebabnya yang diutamakan di sini adalah hak kemerdekaan bangsa, bukan hak individu. Kemudian, suatu gugatan terhadap penjajahan, karena penjajahan berarti mengingkari persamaan derajat manusia, sesuai dengan firman Tuhan bahwa semua manusia sama diciptakan olehnya. Selanjutnya, adanya aspirasi dan tekad bangsa untuk membebaskan diri dari penjajahan. Sebelum bangsa Indonesia berjuang bersama-sama bangsa lain untuk menentang penjajahan di dunia. Alinea kedua berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Makna dari alinea kedua adalah bahwa suatu penghargaan terhadap perjuangan bangsa Indonesia yang telah melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Perjuangan pergerakan kemerdekaan telah sampai pada tingkatan yang menentukan dan momentum ini dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan bukanlah tujuan akhir, melainkan ibarat jembatan emas yang mengantarkan rakyat Indonesia ke pintu gerbang negara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian alinea ketiga berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Makna dari alinea ketiga adalah memotivasi material kemerdekaan Indonesia, yaitu berkehidupan yang bebas dan merdeka. Aliran ini juga menunjukkan motivasi spiritual, yaitu bahwa kemerdekaan itu bukanlah semata-mata hasil perjuangan secara fisik, melainkan juga karena rahmat Tuhan. Selain itu, makna dari alinea ketiga yaitu sebagai pengukuhan proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Dan selanjutnya, alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari alinea keempat yaitu mengenai tujuan negara Republik Indonesia. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selain itu juga memuat asas politik, yaitu negara yang berbentuk republik dan berkedaulatan rakyat. Kemudian memuat ketentuan akan diadakannya Undang-Undang Dasar, yaitu yang berisi pasal-pasal UUD. Memuat dasar negara, yaitu Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara 1945 begitu sangat penting untuk negara kita, yaitu sebagai sumber dasar hukum tertinggi yang di dalamnya memuat pasal-pasal undang-undang dan juga memuat dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, sehingga apapun aktivitas di negara Indonesia ini, baik dari segi pemerintahan maupun warganya, harus berdasarkan dengan sumber Pancasila dan Undang-Undang Dasar.
Maka dari itu teman-teman, kita sebagai warga negara yang baik, marilah kita mentaati peraturan negara yang ada di Indonesia. Jadilah warga negara yang terbebas dari penjajahan, yang hidup secara merdeka, baik secara fisik maupun secara moral, tanpa kita sadari bahwa kita saat ini sedang dijajah secara moral. Budaya-budaya luar sudah mulai masuk ke dalam pikiran-pikiran warga negara kita. Selain itu, kita juga dijajah dari segi perekonomian, di mana produk-produk impor begitu merajalela, sehingga kita bisa memulai dari diri kita sendiri untuk mencintai produk-produk dalam negeri, untuk mencintai UMKM warga negara Indonesia. Dan juga mari kita bersama-sama untuk memajukan pendidikan di negeri kita ini, agar tujuan-tujuan berdirinya negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Alinea keempat bisa terwujud. Apabila cita-cita negara kita terwujud, maka insya Allah negara Indonesia menjadi negara yang maju, negara yang sejahtera, yang damai, adil dan makmur. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, berilah pendapat kamu mengenai pentingnya Undang-Undang Dasar 1945 untuk kemajuan negara kita, dan pendapat kamu mengenai hukum-hukum yang sudah dijalankan di negara kita, apakah sudah adil ataupun belum, dan menurut kamu negara yang adil dan makmur itu yang seperti apa. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat, dan semoga negara kita menjadi negara yang makmur sentosa. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.